Bagi teman-teman yang ingin melakukan trading, sebaiknya menunggu saham ini menembus MA 20-nya. Halo teman-teman, senang berjumpa kembali. Di video ini kita akan membahas teknikal beberapa saham. Hari ini IHSG ditutup di zona merah. Terlihat selama 3 hari ini berada di dalam fase sideways. Asing masih melakukan penjualan di IHSG sampai hari ini. Kemungkinan penurunan IHSG akan sampai di 6.521 support terdekatnya. Kemudian dari sisi MACD grafiknya dead cross, dan dari sisi stochastic juga sudah berada di bawah. Belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Dari sisi volume juga masih berada di bawah rata-rata 20 harinya. Bagi teman-teman, sebaiknya untuk memantau pergerakan IHSG ke depannya dan bersiap-siap apabila dia menembus resisten terdekat ini, dan apabila tanda-tanda pembalikan arah, maka teman-teman bisa mulai mencari beberapa saham untuk dikoleksi. Kalau melihat dari pergerakan yang terjadi di IHSG semakin mengecil, kemungkinan penurunan saham ini akan berlanjut, dan akan tetapi di saat penurunan IHSG ini ada sektor yang mengalami kenaikan karena sektor ini selama 3 hari masih terjadi akumulasi asing. Sektornya adalah sektor energi. Terlihat hari ini ditutup di zona hijau walaupun belum bisa menembus resisten terdekatnya, tapi terlihat selama 3 hari terjadi akumulasi oleh asing walaupun IHSG terjadi penjualan oleh asing. Dari sisi volume sudah mulai ada peningkatan sedikit di atas 20 hari rata-ratanya. Dari sisi stochastik juga akan mengarah ke atas, dan dari sisi MACD masih berada di fase bawah, sehingga kalau kita lihat MACD di bulan Juli mengalami golden cross, kemungkinan di bulan Januari ini akan mengarah ke atas. Oke, langsung saja kita ke sahamnya. Saham yang pertama adalah saham Adaro. Saham Adaro hari ini ditutup di zona hijau. Terjadi akumulasi oleh bandar, baik melalui bandar asing ataupun dari bandar lokal, sehingga kecenderungan saham ini untuk naik menembus resisten terdekatnya memiliki peluang. Dari sisi volume terjadi lonjakan di atas rata-rata 20 harinya. Kemudian dari sisi stochastiknya sudah terjadi golden cross dan mengarah ke atas. Dari sisi MACD juga terlihat pelemahan penurunan, sehingga kemungkinan grafiknya juga akan berbalik mengarah ke atas, sama seperti grafik MACD di bulan Juli yang telah mengarah ke atas. Bagi teman-teman yang ingin masuk di saham ini, sebaiknya menunggu saham ini menembus resisten terdekatnya.
atau menembus MA 200-nya terlebih dahulu. Dan resisten berikutnya di angka 3942. Lanjut ke saham Pegas. Saham Pegas hari ini ditutup di zona hijau juga. Ada kemungkinan saham ini akan masih tetap naik pada esok hari. Dilihat dari candle terakhirnya, saham ini juga telah diakumulasi oleh bandar baik asing maupun lokal sejak bulan September kemarin sampai sekarang. Sehingga kalau kita lihat dari bandar detektor, terjadi akumulasi yang cukup besar sejak bulan September dengan nilai lebih dari 1 triliun. Yang dapat kita lihat dilakukan oleh beberapa broker seperti ZV. Dari sisi volume masih terlihat rata-rata 20 harinya. Dari sisi stochastic sudah mengarah ke atas dan golden cross. Dari sisi MACD masih mengarah ke bawah, akan tetapi dari histogramnya sudah mulai melemah untuk menandakan grafiknya dapat menuju ke atas. Sehingga kita dapat melakukan trading di saham ini dengan resisten terdekatnya ada di MA 200 dan teman-teman harus memastikan stop loss-nya apabila dia tembus di bawah 1500. Saham selanjutnya adalah saham Harum. Saham Harum hari ini ditutup di zona hijau. Dari sisi pergerakan bandar asing dan lokal masih terlihat adanya akumulasi di saham ini selama 3 hari berturut-turut. Terlihat adanya big akumulasi saham Harum ini dengan nilai 26 miliar yang kita lihat dapat dilakukan oleh broker YU, BK, BB, GR. Dari sisi volume masih berada di 20 harian rata-ratanya. Dari sisi stochastik juga sudah mengarah ke atas. Dan dari MACD masih berada di fase sideways-nya. Bagi teman-teman yang ingin melakukan trading, sebaiknya menunggu saham ini menembus MA 20-nya. Dengan resisten terdekat adalah di MA 200 atau di 1850. Apabila candle-nya menembus support, maka teman-teman harus sudah mempersiapkan stop loss-nya. Demikianlah analisa singkat saham hari ini. Semoga dapat memberikan masukan bagi teman-teman. Dan ini bukan merupakan rekomendasi ajakan jual beli. Mohon dianalisa kembali. Terima kasih dan tunggu video selanjutnya.